Halo, ketemu lagi teman-teman remaja Katolik Indonesia. Bisa sama. Apa kabar? Masih setia dan sabar di remaja kan? Hah? Udah ada yang mulai jalan-jalan? Nggak nahan. Ada yang udah mulai curi-curi kumpul bareng teman-teman? Super kangen. Aduh, keluarganya udah mulai arisan. Udah mulai dikocok, nggak dapet soalnya Wen. Jadinya cepet-cepet deh kita kumpul-kumpul. Aduh, jangan ya. Bilangin juga orang tuanya sama keluarga besarnya, jangan dulu kumpul-kumpul. Kenapa? Karena kita bisa jadi sumber penyakit dan kematian bagi orang-orang terkasih kita. Nggak mau kan? Hidup new normal tuh bukan berarti hidup langsung bebas kayak dulu loh. Nah, daripada mutung sama kesel, mending kita dengerin aja yuk satu kisah dari kitab suci mengenai kesabaran dan kesetiaan. Ajak orang tua dan semua keluarga ya. Kok kisahnya tentang kesabaran dan kesetiaan sih, Wen? Iya, soalnya kan kita semua saat ini kan diminta untuk sabar dan setia tinggal di dalam rumah apabila tidak ada keperluan mendesak. Wah, seru juga nih karena dikaitkan dengan kitab suci ya. Oke lah kalau gitu. Centuries ago. Suatu hari, cucu dari Bapak Abraham, anak dari Bapak Ishak yaitu Yakub, sedang duduk-duduk di kemahnya. Bapak Yakub mempunyai 12 anak, tapi satu anak benar-benar dikasihinya, yaitu Yusuf. Karena Yusuf lahir dari istri yang sungguh-sungguh dikasihinya, yaitu Rahel. Dan Yusuf lahir pada saat ia sudah tua. Karena mengasihi Yusuf, maka Yakub memberikan jubah yang indah. Maka ke-10 saudara tirinya iri kepadanya. Apalagi Yusuf kemudian menceritakan mimpi-mimpinya, yaitu tentang matahari, bulan, dan 11 bintang yang menyembahnya, serta berkas-berkas gandum milik keluarganya menyembah berkas gandum miliknya. Mereka semua mengartikan mimpi itu bahwa mereka akan menyembah Yusuf dan tunduk padanya. Tentulah saudara-saudaranya yang memang sudah dibakar iri hati tidak mau kalau mereka disuruh menyembah Yusuf. Lalu mereka merencanakan hal yang jahat. Mereka hendak membunuh Yusuf. Untunglah 2 di antaranya berbaik hati. Dan akhirnya mereka hanya membuang Yusuf di sumur kering, lalu menjualnya kepada saudagar bangsa Midian yang sedang lewat. Untuk menyembunyikan dosa mereka, lalu saudara-saudara Yusuf mengoyakkan jubah Yusuf, pemberian ayah mereka itu, dan mencelupkannya ke darah kambing. Lalu mereka kembali kepada Bapak Yakub, ayah mereka. Bapak Yakub yang tadi sedang duduk-duduk di depan kemah melihat anak-anaknya kembali. Tetapi ia tidak melihat Yusuf, anak terkasihnya. Saudara-saudara Yusuf menunjukkan jubah Yusuf yang penuh darah itu dan menceritakan kebohongan mereka. Maka Bapak Yakub berduka cita berhari-hari karena ia sangat kehilangan Yusuf. Nah, sekarang Yusuf, di manakah ia setelah dijual ke saudagar Midian? Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual kepada Potifar, pegawai istana Firaun. Di sana ia bekerja dengan rajin dan ia setia pada Tuhan. Maka Tuhan memberkatinya dengan cara memberikan kelimpahan kepada Potifar tuannya. Loh, kok kepada Potifar? Iya, karena setelah Potifar melihat bahwa ia menjadi berkelimpahan, Potifar mengerti bahwa Yusuf diberkati Tuhan. Maka ia pun mengasihi Yusuf dan memberikannya kuasa dan kepercayaan atas rumahnya. Tapi kembali kesetiaan dan kesabaran Yusuf diuji. Nyonya Potifar, maksudnya istri dari tuannya itu, mengajak Yusuf selingkuh. Tapi Yusuf yang tahu diri dan takut pada Tuhan itu menolak ajakannya. Tentu kita akan berpikir ya, kalau tidak berdosa, tentu tidak akan mengalami kesulitan. Istri Potifar sakit hati ditolak. Maka ia malah memfitnah kemana-mana bahwa Yusuflah yang mendekati dia. Potifar percaya pada istrinya, lalu memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Loh, kok orang baik malah dipenjara? Iya kak, di dalam perjalanan panjang umat Allah dari sejak Bapak Abraham, kita melihat bahwa Allah selalu menyertai orang baik yang setia dan beriman padanya. Tapi kita juga melihat bahwa penyertaan Allah itu bukan dalam bentuk hidup yang nyaman dan lancar-lancar saja.
Bahkan Tuhan Yesus pun memperingati murid-muridnya bahwa mereka akan dibenci dunia karena nama Yesus. Nggak enak kan? Yesus pun berpesan agar kita menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Artinya bahwa hidup kita ini penuh dengan kesulitan. Kesulitan maupun kelancaran hidup akan diterima oleh orang baik maupun orang jahat, orang beriman maupun tidak. Allah menerbitkan matahari bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Tapi Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Artinya, kesulitan hidup akan lebih ringan ketika kita memikul bersama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di samping kita, turut memikul hidup kita, meringankan beban-beban kita. Dan itulah enaknya ikut Yesus. Untung kita ikut Yesus ya, Iya, kayak ada yang bantuin manggul ya. Kita balik lagi ya ke cerita Yusuf tadi. Jadi Yusuf di penjara. Lama loh dia di penjara, sampai lebih dari 2 tahun. Namun di penjara pun ia disukai dan dipercaya oleh kepala penjara, karena Yusuf tetap sabar dan setia. Bukannya Yusuf nggak mau keluar penjara loh. Dia bahkan sudah titip pesan sama juru minum Firaun, supaya kalau juru minum itu sudah dikembalikan ke jabatannya, ia bisa dibantu keluar dari penjara, bahkan dari Mesir. Tapi juru minum itu melupakan dia. Biasa deh. Ya, semoga kita nggak gitu juga ya, melupakan orang yang sudah berjasa bagi kita begitu saja. Nah, singkat cerita, akhirnya Firaun bermimpi, dan mimpi itu meresahkannya. Firaun menyuruh ahli-ahli mimpinya menafsirkan arti mimpi lembu kurus dan lembu gemuk, maupun gandum kurus dan gandum berisi. Tapi tidak seorang pun mampu menafsirkannya. Maka juru minum pun teringat pada Yusuf yang juga menafsirkan mimpi baginya di penjara. Firaun menyuruh mengeluarkan Yusuf dari penjara, dan Yusuf menafsirkan mimpi itu bagi Firaun. Maka Firaun pun memberikan kekuasaan kedua di negeri itu kepada Yusuf. Bayangkan nih, dari anak budak naik pangkat jadi orang berkuasa kedua di Mesir loh. Tentunya kamu semua sudah kenal cerita Yusuf ini ya. Pendek cerita, Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Bahkan ia juga menyelamatkan keluarganya dari kelaparan, memboyong ayah dan saudara-saudaranya ke Mesir, dan menjadikan mereka suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. tahu nggak sih kenapa Firaun itu begitu bersyukurnya atas tafsir mimpinya Yusuf, sehingga ia memberikan kekuasaan nomor 2 kepada Yusuf? Ternyata Mesir itu tidak pernah mengalami kelaparan dan kekeringan, apalagi sampai 7 tahun berturut-turut. Sungai Nil di Mesir itu memberikan air yang berkelimpahan setiap tahun, sepanjang tahun. Oleh karena itu, nggak heran Firaun menganggap bahwa Yusuf itu menyelamatkan bangsanya. Kalau tidak gara-gara tafsir mimpinya Yusuf, maka Mesir pasti tidak akan selamat dari kelaparan itu. Nah, kemudian Firaun memberikan nama kepada Yusuf. Di Kejadian 41 ayat 45 dikatakan, lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah. Ternyata artinya adalah Allah bersabda, ia hidup. Jadi kita bisa mengartikan ini bahwa walaupun Firaun memakai Yusuf untuk melayani kepentingan politisnya sendiri, ia tidak menyadari bahwa pengangkatan Yusuf itu sebenarnya adalah bagian rencana Allah yang lebih besar lagi. Kak, apa yang bisa kita teladan dan pelajari dari Yusuf, Kak? Pertama, seperti tadi kakak sempat melipir nih di tengah cerita bahwa hidup manusia tidak selalu lancar. Selalu ada polisi tidurnya, kadang di bawah dan menderita seperti tergencet, kadang di atas. Allah tidak menjanjikan hidup ini enak bagi mereka yang beriman, karena penderitaan itu adalah akibat dosa. Ya. Sementara tak satu pun dari kita yang tidak berdosa, maka kita pasti akan menderita.
Tapi Allah kan selalu menyertai kita ya Kak dalam tiap langkah hidup, setiap penderitaan, setiap juga kenyamanan hidup kita. Kita punya Ya, Tuhan betul. Yesus yang membantu memikul kuk kita. Dia yang sudah lebih dulu menyelesaikan yang berat-berat bagi kita. Udah lebih dulu menderita bagi kita. Betul. Jadi kita tahu bahwa apapun yang kita hadapi itu nggak akan mungkin lebih dari yang mampu kita tanggung. Iya, betul sekali. Kedua, apa Kak? Kedua, Yusuf tuh pun seperti kita, menghabiskan banyak waktunya di dalam penjara. Walaupun rumah Potifar itu bukan penjara ya, tapi bagi Yusuf ia jauh dari keluarga yang dikasihinya. Oke, kita ya Kak ya. Buktinya kepada juru minum Firaun, ia curhat nih bahwa ia diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Berarti ia tuh nggak melihat Mesir sebagai rumahnya, melainkan penjara yang menjauhkan dia dari negerinya sendiri. Sebenarnya mending kita ya Kak ya, kita paling nggak di rumah sendiri ya Kak. Iya, betul. Kita pun mungkin saja saat ini merasa demikian. Apa tuh? Kenapa, Wen? Ya kita nggak boleh aktivitas di luar, nggak boleh ketemu teman, nggak boleh Iya, sekolah. rasanya kayak di penjara ya. Iya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf Kak? Ya, ia tuh tetap sabar menantikan penyelamatan dari Allah. Itu tuh paling penting nih Kak, seperti kita saat ini. Ia tetap setia untuk tidak berbuat dosa walaupun ia dipaksa oleh nyonya rumahnya yaitu nyonya Potifar. Centil ya nyonya Potifar. Terus ia tetap bekerja sehingga ia dikasihi kepala penjara. Ia tetap berbuat baik dan menggunakan talentanya untuk menafsirkan mimpinya bagi juru minum dan juru roti yang ikut di penjara sama dia. Maka Tuhan pun juga tetap setia dan tetap mengasihi Yusuf. Itu doang Kak, pelajarannya Kak. Ada dong nih terakhir yang ketiga. Oke. Melalui kesabaran dan kesetiaan Yusuf kepada Tuhan, Tuhan menyelamatkan seluruh anggota keluarganya, yaitu ada kalau nggak salah 70 kan? Wah, 70 Kak. Wah. Itu kalau kita nikahan tuh kayaknya penuh tuh ya. Foto keluarganya penuh gitu. Dari itu semua diselamatkan dari bahaya kelaparan. Kita pun diminta untuk sabar dan setia seperti Yusuf. Melalui kesabaran dan kesetiaan kita dalam menanti peraturan negara dan gereja, termasuk juga protokol kesehatan, kita membuka diri bagi pekerjaan Tuhan menyelamatkan keluarga dan negara kita. Kita bisa menyelamatkan 70 orang juga ya Kak Iya. ya, dari nggak kena penyakit dan nggak ini ya menulari ya. Ya, apalagi semua berkaitan dengan keluarga kita loh sebenarnya Iya, sebagian betul. besar. Jadi yuk kita sabar dan setia pada Tuhan dan berdoa bagi keselamatan keluarga dan negara kita. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Salam misioner.